Saudara, ajang kontes kecantikan bergengsi Miss Universe Indonesia diterpa isu tidak mengenakan. Kontes kecantikan yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan perempuan justru diduga melakukan praktik yang merendahkan martabat perempuan. Berkedok body checking, sejumlah finalis Miss Universe Indonesia diduga mendapat perilaku yang tidak menyenangkan dari oknum penyelenggara acara. Dan tabir gelap ini mulai terbuka saat sejumlah finalis Miss Universe Indonesia melaporkan PT Capella Swastika selaku organisasi penyelenggara Miss Universe Indonesia ke Polda Metro Jaya karena dugaan pelecehan seksual. Tanpa pemberitahuan, para finalis tiba-tiba dipaksa melepas busana untuk pemeriksaan tubuh atau body checking dan didokumentasikan. Saat itu bahkan ada sejumlah pria di dalam ruangan. Mereka bahkan mengaku mendapat kekerasan verbal dari penyelenggara saat diminta melepas busana. Peristiwa dugaan kekerasan seksual itu terjadi di salah satu hotel di Jakarta pada 1 Agustus 2023 yang lalu saat mereka seharusnya menjalani pengepasan busana malam 2 hari jelang malam grand final di Bali. Menurut pengacara korban, dari 30 kontestan Miss Universe Indonesia 2023 yang diduga dilecehkan saat menjalani pemeriksaan tubuh, salah satu khawatiran para korban adalah adanya CCTV di lokasi dugaan terjadinya pelecehan seksual. Khawatir foto pemeriksaan badan dapat disalahgunakan, sejumlah finalis Miss Universe Indonesia akhirnya melapor ke polisi. Tercatat sudah 7 orang yang melaporkannya ke polisi. Saat saya masuk, tiba-tiba saya disuruh untuk membuka semua underwear saya kecuali underwear bagian bawah saya. Lalu saya dibentak dan dimarahi kalau saya tuh sangat tidak bangga dengan tubuh saya sendiri. Gimana kalau nanti saya dikirim ke kompetisi internasional yang pasti akan dilihat telanjang oleh semua banyak orang. Dan pada Rabu kemarin, saudara, penyidik dari Subdit Remaja Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap kontestan Miss Universe. Tak hanya kontestan, polisi juga memeriksa Melissa Anggraini selaku kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia. Pemeriksaan dilakukan untuk mengklarifikasi peristiwa dugaan pelecehan yang dialami korban. Selain itu, penyidik juga akan memanggil 3 orang saksi. Sama kuasa hukumnya dalam hal ini atas nama kuasa hukum terlapor dan kemudian dengan korbannya adalah M. Dari proses penyelidikan ini nanti penyelidik tentu penyidik dari Renata khususnya yang menangani ini akan mendapatkan lokus dan tempus apa, kapan dan di mana kejadiannya. Ya, menjawab terpaan skandal dugaan pelecehan seksual ini, pemilik sekaligus National Director dari Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, kembali buka suara melalui Instagram story @MissUniverse_ID. Poppy dan juga tim mengklaim telah melakukan investigasi dan memeriksa hal-hal yang dituduhkan kepadanya. Poppy, saudara, bahkan menyebut jika mengetahui informasi ini dari media massa, Poppy akan segera mengambil sikap maupun tindakan agar masalah ini menjadi jelas. Baru pertama digelar ajang kontes kecantikan Miss Universe Indonesia sudah diterpa skandal. Skandal pelecehan diduga terjadi saat seluruh kontestan menjalani body checking atau pemeriksaan tubuh. Pertanyaannya, apakah body checking atau pemeriksaan tubuh ini sebenarnya jadi syarat di ajang Miss Universe Indonesia? Mantan CEO Miss Universe Indonesia, Edwin Wang, mengklaim jika sebenarnya tidak mengetahui adanya agenda pemeriksaan tubuh di susunan acara. Diri untuk di rundown yang telah disetujui oleh para BOD sebelum adanya rangkaian kegiatan karantina dari Miss Universe Indonesia itu tidak terdapat tulisan bahwa akan ada body checking seperti itu. Kami semua selain dari oknum yang dilaporkan itu tidak mengetahui mengenai kegiatan ini gitu, karena ditulis di sana adalah kegiatannya adalah latihan koreo. Sementara fotografer Rio Motret yang juga mantan direktur visual Miss Universe Indonesia membantah ikut dalam body checking finalis Miss Universe Indonesia 2023. Rio bahkan menyebut tidak mengetahui pemotretan karena berada di luar susunan acara pada hari itu.
Rio menegaskan pemotretan dilakukan oleh perwakilan dari ajang kecantikan yakni Chief Operating Office atau COO ajang Miss Universe Indonesia 2023. Akan didiskualifikasi atau mungkin dikurangi nilainya karena ini yang memotret ini juga punya jabatan yang sangat tinggi, ya langsung di bawahnya ownernya gitu. Jadi tapi yang jelas kita berdua sih tidak tahu ya soal masalah ini karena di rundown pun tidak ada jadwal body checking. Kita jadi juga nggak ada di lokasi gitu. Yang memotret adalah perempuan. Jadi di sini boleh ditekankan perempuan melecehkan perempuan. Sementara kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual juga berkoordinasi dengan LPSK untuk meminta perlindungan. Apabila permohonan diajukan, LPSK pun telah menyiapkan sejumlah perlindungan seperti ancaman fisik ataupun ancaman pelaporan balik kepada para korban. Selain itu, perlindungan secara psikologis dan juga perlindungan kekerasan secara informasi dan teknologi juga bakal disiapkan. Tadi berkonsultasi pola perlindungan, ya potensi-potensi yang akan, misalnya kalau ada ancaman, nanti perlindungannya seperti apa. Jadi ancamannya nggak hanya ancaman fisik ya, ancaman misalnya dilaporkan balik, misalnya seperti itu juga menjadi salah satu potensi ancaman yang akan diterima oleh para korban ini, sehingga kami juga menyampaikan ada perlindungan hukum yang bisa yang bisa diberikan oleh LPSK kepada para korban ini. Penasihat hukum terduga korban pelecehan seksual Miss Universe Indonesia, Melissa Anggraini mengatakan polisi sudah memeriksa lokasi dari dugaan pelecehan kepada para korban di salah satu hotel di Jakarta, termasuk adalah mengecek CCTV di sekitar TKP. Melissa bahkan menambahkan, para korban pelecehan seksual non-fisik akan diperiksa di Polda Metro Jaya dalam waktu dekat. Jumlah korban pun bertambah dari yang awalnya 3, kini menjadi 8 orang. Ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan menindak secara tegas, saudara, jika ditemukan bukti dugaan pelecehan finalis Miss Universe Indonesia 2023. Menparekraf telah menerjunkan tim, saudara, untuk menginvestigasi kasus dugaan pelecehan dalam ajang pemilihan Miss Universe Indonesia 2023. Jadi ini sangat concerning ya, sangat mengkhawatirkan sebuah ajang yang tentunya kita harapkan bisa menopang kebangkitan ekonomi, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi kita jangan suzon dulu, kita tunggu laporan lengkapnya seperti apa dan kami akan berkoordinasi. Tapi seandainya jika ada tindakan yang di luar adat dan budaya kita maupun apalagi kalau melanggar hukum pasti akan ditindak secara tegas. Ya, dugaan pelecehan seksual yang terjadi di ajang Miss Universe Indonesia ternyata juga disorot oleh media internasional. Media internasional seperti ada NBC menggarisbawahi seputar kontes Miss Universe Indonesia yang mengalami pelecehan seksual. Lalu juga ada First Post dan juga media ABC ternyata, saudara. Miss Universe Indonesia merupakan kontes kecantikan baru yang bertujuan mencari perwakilan Indonesia untuk dikirim ke kontes kecantikan internasional Miss Universe. Namun baru seumur jagung, ajang ini sudah diterpa banyak sekali kontroversi. Setelah gaduh dugaan pelecehan seksual, ajang Miss Universe Indonesia juga diterpa dengan adanya isu suap. Isu suap ini ramai diperbincangkan setelah Fabi Nicole dinobatkan sebagai Miss Universe Indonesia 2023. Ya, menjawab isu suap ini, Poppy Capella selaku pemilik sekaligus National Director dari Miss Universe Indonesia buka suara lewat akun Instagram. Kami terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Poppy menyatakan jika informasi seputar Miss Universe Indonesia yang menerima sejumlah uang dari pemenang adalah informasi salah dan juga tidak berdasar. Selanjutnya, saudara, Poppy juga menyebut jika organisasinya menjunjung tinggi keadilan, transparansi, profesionalisme setiap kontestan Miss Universe Indonesia dinilai berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan tidak ada faktor eksternal seperti uang. Yang perlu diketahui selanjutnya adalah soal lisensi ajang Miss Universe Indonesia. Sebelumnya dipegang oleh Yayasan Putri Indonesia selama hampir 30 tahun, saudara.
Pemenang dari Putri Indonesia ini biasanya akan menjadi perwakilan di ajang Miss Universe Internasional. Sampai akhirnya PT Capella Swastika Karya yang dipegang oleh Poppy Capella ini secara resmi sebagai pemegang lisensi pada Februari 2023. Ya, kontes kecantikan pastinya harus jadi momen untuk mengangkat kehormatan perempuan di mata dunia. Ajang yang seharusnya jadi wadah perempuan untuk bersuara dan membuktikan kecantikan pemikiran mereka, tidak seharusnya kontes kecantikan malah menjadi tempat yang tidak aman dan justru merendahkan harkat martabat perempuan. Informasi lainnya juga akan hadir di berita utama. Presiden Joko Widodo menjajal LRT bareng sejumlah selebritas. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi.